22. Iya. 21 deh. Baru bisa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Kalian dengar Ustazah enggak? Waalaikumsalam. Baik. Ya, afwan ya, tadi komputernya agak bermasalah, maka baru bisa kita mulai. Sinyal lagi tuh, nggak bergerak teman-teman kamu. Mana bukunya kak? Ya, toib. Nastamir ya banat. Nastamir fi wujub ta'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihi, ya, wajibnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh. Baik. Kemarin sudah Ustazah jelaskan ya bagaimana bentuk taat yang disebut taat kepada Nabi itu bagaimana sebetulnya. Tafadhali ya Alia Faiza, coba terangkan bagaimana bentuk taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Baik, barakallahu fik. Ya, meninggalkan, melakukan segala yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan seluruh larangan. Ya, barakallahu fik. Naam. Setelahnya kita bahas kemarin tentang taat kepada Nabi, ya, taat tadi sudah dijelaskan sama Alia Faiza. Dalilnya, sebutkan dalilnya Anisah Dia Hanum. Wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana, Kak? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Baik, barakallahu fik. Iya, betul. Barakallahu fik. Naam. Nah,
Kemudian kita bahas di sini ya, cara Allah Subhanahu wa taala, masih sampai sini kan? May yuti'ur rasul faqad ata Allah. Thayyib. Naam, semalam kita bahas bahwasannya mengikuti, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan apa yang beliau perintah dan meninggalkan apa yang beliau larang, ini termasuk muqtada syahadah annahu Rasulullah, termasuk konsekuensi ya kita sebagai umat Islam yang telah mengucapkan syahadat bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita ya untuk mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, perintahnya ini terkadang tarotan, terkadang Allah gabungkan atau Allah sandingkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Nabi, ya disandingkan langsung. Ini menunjukkan bahwasannya taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tingkatannya tinggi, karena Allah Subhanahu Wa Taala sandingkan dengan taat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah sandingkan setelah Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, atii'ullah wa atii'ur rasul. Ini menunjukkan bahwasannya taat kepada Rasul memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an ya untuk mentaati Rasul mufradah. Mufradah maksudnya cuman ada ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul saja. Kalau yang pertama tadi disandingkan dengan taat kepada Allah. Yang kedua, ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berisi tentang taat kepada Rasul saja. Contohnya apa? Mayyuti'ir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun, atau taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian turhamun. Begitu. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat-ayatnya dengan mendatangkan tawa'ud man asa rasulah, ya, dengan mendatangkan ayat yang berisi ancaman. Tawa'ud dengan mendatangkan ayat yang berisi ancaman man asa, bagi siapa yang bermaksiat ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Apa dalam Al-Quran contohnya nih? Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk taat kepada Rasul dalam ayatnya dengan mendatangkan apa tadi? Ancaman ya, ancaman untuk orang yang bermaksiat kepada Rasul. Ini dia ayatnya. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah orang-orang yang yukhalifun, yang menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hati, antusibahum fitnah, bisa jadi mereka akan ditimpahkan fitnah atau ditimpa azab yang pedih, gitu. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Aitusibuhum fitnah fi qulubihim, ya. Fitnah di sini maksudnya fitnah terhadap di dalam hati mereka. Ya, kalau tidak mentaati Rasul, maka ditakutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya terhadap kita fitnah di hati kita. Fitnah apa? Fitnah kekufuran atau munafik atau bid'ah. Ya, karena kita tidak mengikuti Rasul, tidak taat kepada Rasul. Atau azab yang pedih di dunia.
Misalnya biqatlin, ya, au haddin. Biqatlin ma makna biqatlin? Pembunuhan, ya, pembunuhan. Au haddin, ya, menyelisihi batas, ya, orang yang tidak mentaati Rasul, ya, pasti akan menyelisihi batas. Au habsin au ghairu dzalika minal uqubat al ajilah, atau ya yang lain sebagainya, ya, hukuman yang lain yang Allah segerakan di dunia. Maka wajib kita taat kepada Rasul. Kenapa kalau tidak taat nih? Allah Subhanahu wa taala mengancam alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Allah mengancam, bisa jadi Allah menurunkan kepada mereka fitnah. Fitnah apa? Fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan, fitnah melakukan bid'ah, atau azab yang pedih di dunia, ya, seperti itu. Waqad ja'alallahu ta'atahu wattiba'ahu sababan linaili mahabbatillahi lil 'abdi wa maghfirata dzunubi. Baik. Bahkan ya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jadikan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mutabaah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi satu sebab untuk mendapatkan atau meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Juga jalan mengikuti Nabi, taat kepada Nabi adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah, juga pengampunan dosa. Ya, dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang diikutin? Maka ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga akan menghapuskan, mengampuni dosa kalian. Wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa ma'siyatuhu dhalalan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidayah, dan bermaksiat atau tidak mengikuti perintah Nabi adalah suatu kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan tahtadu, akan mendapatkan hidayah. Ya, Masya Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Nih, kita tadi bilang taat kepada Nabi itu salah satu jalan hidayah. Dalilnya apa nih? Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mengikuti Nabi, taat kepada Nabi, maka kalian akan tahtadu, mendapatkan hidayah. Sedangkan bermaksiat kepada Nabi, tidak mengikuti Nabi, ya, mengingkari apa yang dibawa Nabi, menyelisihi perintah Nabi adalah suatu kesesatan. Dalilnya mana? Fa illam yastajibu lak, wahai Muhammad, apabila mereka tidak mengikutimu atau tidak menjawab dakwahmu, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Waman adallu, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Taib di sini dibilang bahwasannya orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad adalah orang yang paling sesat.
Ya, kemudian Allah bilang innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudrah al-hasanah qudwah al-hasanah li ummatihi. Allah juga Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam patut dijadikan qudwah hasanah. Ya, qudwah hasanah, panutan yang bagus, contoh yang perfect, ya, mithaliyah bagi siapa? Kita umatnya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ya, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ada uswah hasanah, ya, ada qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menanggapi tentang ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini adalah ayat yang karimah, ya, sebagai pondasi, ya, untuk kita mengikuti at-ta'assi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segi berbicaranya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, af'al muamalahnya, perbuatannya, ahwal, bagaimana hay'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan itu agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam berkata, bertutur kata, bermuamalah dan bersikap. Walihada amara tabaraka wa ta'ala an-nas bit ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Nah, karena ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar mengikuti, menjadikan Nabi suri tauladan saat perang Ahzab. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam apa? Dalam kesabarannya, wa musabarah, ya, menyabarkan orang lain, wa murabatah wa mujahadatuh wantidharul farj, ya, menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Taib, dan Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting juga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Ada sekitar 40 tempat, ya, 40 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah, juga mengikuti beliau. Fannufusu ahwaj ila ma'rifati ma jaa bihi wattiba'uhu minha ila ta'ami wasyarab. Ya, sebenarnya kita, ya banat, kita, nafsu kita, nafs, jiwa kita itu lebih butuh ahwaj, lebih butuh mengetahui tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dengannya. Kita lebih butuh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Bayangkan kalau kita satu hari tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak puasa, bagaimana? Tidak ada makanan, tidak ada minuman satu harian. Nah, jiwa kita lebih butuh kepada Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan tidak makan dan tidak minum. Taib hakadha ya banat.
Taib. Nah, ini ada dalil juga tentang taat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-iqtida fi ada'il ibadat. Mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi suri tauladan dalam mengerjakan ibadah, ya. Wa antu addi 'alal kaifiyah, dan hendaklah kita melakukan ibadah, ya. Ibadah apapun itu hendaklah dengan tata cara yang telah Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Dalilnya mana? Jadi kita nggak boleh sholat asal-asal aja. Yang penting sholat, ya. Sholatnya bagaimana terserah. Mau patok ayam, mau patok lele, nggak apa-apa. Yang penting sholat, nggak boleh, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus melaksanakan ibadah sebagaimana Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Dalilnya mana? Naila Putri Barkah, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, dalilnya kita harus melaksanakan ibadah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Tata caranya harus sama dengan tata cara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Dalilnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, khudhu anni manasikakum, ya, ambillah dariku apa ibadah kalian, manasik haji kalian. Maksudnya apa? Harus sama seperti apa yang aku lakukan. Urutannya, tata caranya harus sama. Ya, Kaila Mumtaz, Haskiyah Mumtazah, Naisyah Zahwa, Aisyah, Alia Az-Zahra, Karolin, Thalathah, Anissa Syahidah. Ayo buka kameranya. Taib. Dan juga perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalilnya yang menyatakan bahwasannya kita harus beribadah sebagaimana Rasulullah beribadah, tata caranya, waktunya, urutannya harus sama. Mana dalilnya selain yang tadi khudhu anni manasikakum au sallu kama raaitumuni usalli? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, maka amalan itu tertolak. Ya, maka amalan itu tertolak. Aisyah, Haskiyah Mumtazah, Thalathah, Naisyah Zahwa, Anissa Syahidah. Naam, kemudian dalilnya lagi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa, ya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ila ghairi dzalika minan nusus, banyak, ya. Banyak nas-nas, hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melarang kita untuk menyelisihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada ya banat, ya, sampai sini saja, ya. Silahkan kalian ringkas, ya. Wajib taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti beliau. Wajib taat kepada Nabi apa kemarin? Apa tadi? Ada disebut tadi sama Aisyah, Anissa Diahanum, afwan. Apa tadi? Wajib taat kepada Nabi bagaimana bentuknya, Naisyah Zahwa? Ana telat masuk tadi, Zah. Iya, yang semalam berarti nggak diulang. Salasa. Belum, Zah. Taib. Salasa. Bagaimana bentuk taat kepada Nabi, Kak? Menjalankan sunah-sunahnya, Zah.
Ya, bifi'li mengamalkan taat kepada Nabi itu bagaimana Ustazah? Mengamalkan semua yang diperintahkan Nabi, ya, dan meninggalkan semua yang dilarang. Itu dia taat kepada Nabi. Ya, dalilnya mana? Kailah Mumtaz. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ya, betul. Haskia Mumtazah, sebutkan dalil ya. Orang yang misalnya bermaksiat kepada Rasul atau tidak mentaati Rasul, maka ia akan mendapatkan fitnah dalam hatinya, baik fitnah kufur, nifak, bid'ah dan lain sebagainya. Mana dalilnya Haskia Mumtazah? Enggak tahu, Zah. Kamu baru masuk ya Kak. Nur Salsabila, mana dalilnya Kak? Qul in kuntum tuhibbuna Bukan Allah. itu sayang. Ancaman bagi orang yang tidak mentaati Rasul. Mana anti Nazihah? Ancaman bagi yang tidak mentaati Rasul. Enggak melatikan kan ini. Ayo Alia Zahra, mana dalilnya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Baik, barakallahu fiik. Ya, betul. Kemudian Aisyah, dalil bahwasannya taat kepada Nabi dan mengikuti Nabi adalah sebab kita bisa mendapatkan cintanya Allah, sebab kita mendapat ampunan dan sebab Allah mencintai kita dengan taat kepada Nabi dan mengikutinya. Mana dalilnya? Aisyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan, itu tentang teladan. Anissa Syahidah, mana dalilnya? Taat kepada Rasul adalah sebab mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah. Mana dalilnya Kak? Yang qul in kuntum ya Ustazah. Iya, betul. Qul in kuntum tuhibbuna tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Silahkan yang belum absen ya. Nah, kemudian Alia Faiza, Hilwa Rosidah. Mana dalil yang menyatakan bahwasannya apabila kita mengikuti Rasulullah SAW kita akan diberikan petunjuk? Wa in tuti'u tahtadu. Iya, barakallahu fiik. Wa in tuti'uhu tahtadu. Adinda, kalau yang tidak mengikuti Rasulullah SAW maka dia dalam kesesatan. Mana Adinda? Aulia Karolin? Aulia Karolin? Gak ada ya orangnya ya, cuman ngidupin kamera aja ya. Muskia, mana tuh? Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallahi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barakallahu fiik. Jihan Labibah, mana dalil yang menyatakan bahwasannya kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara beribadah?
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ya boleh ya, tapi ada yang lebih khusus. Naila Sofadanti yang mana? Kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara beribadah. Kita harus sama dengan Rasulullah. Yang mana, Naila Sofadanti? Salaukan Solu. Solu kama ro'ai tamuni usolli. Baik, barakallahu fiik wa fikunna jami'an, barakallah. Sudah semuanya absen? Udah, Zah. Fatimah Zahra baru. Ya, Fatimah ya, padahal lu dibilangin berkali-kali.